Apakah keterangan Firly memang dibutuhkan dalam persidangan? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK Lakso Anindito. Selamat malam, Mas Lakso. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Kabar baik. Mas Lakso, yang dilakukan Firly saat itu sebetulnya kan merilis informasi soal OTT Harun Masiku ke media konferensi pers. Apakah tepat jika Rosa menyebut itu sebagai pembocoran informasi? Ya, jadi kita harus lihat bahwa peristiwa saat itu merupakan rangkaian peristiwa, Mbak, dari satu upaya yang memang sangat nyata sebagai suatu proses penghalang-halangan proses penyidikan. Kita lihat bahwa pada saat hari H itu memang standar operasi tangkap tangan, itu kenapa KPK desainnya adalah mempunyai juru bicara. Karena memang operasi tangkap tangan itu sifatnya sangat rahasia. Bahkan tim penyidik lain pun tidak boleh mengetahui dan biasanya tidak diberitahu mengenai adanya operasi tangkap tangan. Yang tahu mengenai operasi tangkap tangan itu adalah tim penyidik yang memang terkait saja. Jadi ketika prosesnya itu belum selesai dan belum diinformasikan kepada tim juru bicara, tiba-tiba sudah dirilis oleh pimpinan KPK dan pengakuan dari pengacaranya Firly Bahuri bahwa dia ada di Surabaya itu malah buat semakin aneh. Apa tujuan dan maksud dia tiba-tiba mengumumkan kepada publik bahwa KPK sedang melakukan operasi tangkap tangan? Itu satu. Yang kedua, kita harus lihat juga, Mbak, pada saat itu setelah proses operasi tangkap tangan dilakukan, satuan tugas penyidikan yang menangani kasus Firly Bahuri juga diganti dengan satuan tugas lainnya. Ini merupakan hal aneh. Kenapa? Karena di KPK itu sudah ada sistem di mana tim satuan tugas penyidikan yang membantu satuan tugas penyelidikan dan nantinya disupervisi oleh tim satuan tugas penuntutan atau jaksa, itu harusnya merupakan satu kesatuan. Artinya pihak penyidik yang terlibat dalam operasi tangkap tangan, dialah yang akan menjadi penanggung jawab dalam penanganan kasus setelah operasi tangkap tangan dilakukan. Ini yang kedua, merupakan satu keanehan. Yang ketiga, Mbak, yang kita lihat sebagai suatu keanehan juga, Rosa Purwobekti pada saat itu, kebetulan saya waktu itu ada di posisi sebagai tim pembela Rosa Purwobekti di wadah pegawai KPK. Dan di sana kita masih ingat bahwa pasca peristiwa itu Rosa Purwobekti dikembalikan ke kepolisian. Ini rangkaian ketiga yang merupakan suatu keanehan. Jadi saya pikir ini bukan hanya soal pemberitaan ke publik bahwa terjadinya OTT, lebih dari itu. Sudah ada upaya sistematis yang dilakukan oleh Firly Bahuri untuk menghalangi proses penyidikan. Dan jangan dilupakan juga soal satu konteks penting, bahwa saat ini Firly Bahuri telah menjadi tersangka dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap salah satu terpidana Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu merupakan suatu hal yang riskan kalau kita lihat dari satu modus yang saling berkaitan. Jadi kalau menurut Anda, Mas Lakso, apakah Firly Bahuri ini bisa disebut sebagai dalang kaburnya Harun Masiku? Saya melihatnya bahwa sangat kuat indikasi tersebut, Pak. Dan bahkan ketika kita melihat suatu proses yang terjadi, ya tadi Mbak sempat menyinggung soal bahwa KPK harusnya memanggil dia sebagai saksi dalam proses penghalangan penyidikan. Saya lebih dari itu, Mbak. Bahkan saat ini menurut saya KPK sudah bisa menerbitkan bukan lagi surat perintah penyelidikan, tetapi surat perintah penyidikan atas dugaan penghalangan proses penyidikan dilakukan oleh Firly Bahuri. Mengapa? Karena dalam proses di KPK tersebut ada 3 jalan, Mbak, untuk menerbitkan surat perintah penyidikan. Yang pertama merupakan LKTPK yang merupakan hasil produk dari proses penyelidikan. Yang kedua, pengembangan penyidikan. Yang ketiga adalah pengembangan penuntutan. Dan yang dalam konteks yang ketiga ini kita lihat bahwa kesaksian Rosa Purwobekti itu bisa menjadi bahan dari pengembangan penuntutan yang bisa menjadi dasar bagi penerbitan surat penyidikan yang baru terhadap Firly Bahuri. Jadi saya sudah melihat bahwa saat ini sudah bisa dibuka proses penyidikan, bukan hanya lagi dipanggil sebagai saksi dalam persidangan. Ini kita bicara sedikit kasus lain ya, Mas Lakso. Sejak 2023 kan sebetulnya Firly juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan mantan-mentan oleh Polda Metro Jaya. Tapi sampai sekarang kasus itu tidak jelas. Apakah Anda juga mendorong agar Polda Metro Jaya bisa segera memperjelas kasus hukum Firly Bahuri ini? Iya.
Saya sudah berulang kali Mbak, bahkan mengeluarkan rilis menyatakan ke media bahwa tidak berlanjutnya kasus Firly Bahuri di Polda Metro Jaya itu merupakan suatu keanehan. Kenapa? Karena apabila kita lihat konstruksinya sudah sangat jelas dan sangat terang ya terkait dengan proses tersebut. Apalagi sekarang kepolisian mengumumkan kepada publik bahwa mereka membentuk Kotas Tipikor. Maka seharusnya kasus Firly Bahuri ini sudah tidak perlu lagi ditunda-tunda karena satu dengan lainnya saya lihat memiliki modus operandi yang mirip-mirip. Sehingga kasus yang di Polda ini dapat menjadi pacontohan. Dan apabila kita bicara mengenai kasus kembali lagi kasus perintangan penyidikan yang hasto, KPK pun saya pikir jangan mau tertinggal dengan segera menerbitkan surat perintah penyidikan. Karena ini bukan pertama kalinya, Mbak.